Kali ini, Pichel mau coba bernostalgia dan membahas sebuah device yang mungkin beberapa dari kita pernah punya atau mungkin sekedar pernah tahu. Dan device yang akan Pichel review kali ini tuh datang dari brand Mio, ya, bukan yang motor ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah device dari Mio, yaitu Mio Digiwalker P350. Jadi ini merupakan sebuah PDA ya teman-teman. Buat yang nggak aware PDA itu apa, jadi PDA itu adalah Personal Digital Assistant atau ya kayak smartphone sih sebenarnya zaman sekarang. Nggak ada lagi orang yang sebut PDA sih. Nah jadi sebelum adanya serangan iPhone dan segala bentuk HP touchscreen zaman now, model begini tuh yang menjadi populer pada tahun 2000-an ataupun sekitar beberapa belas tahun yang lalu. Pichel dulu juga pernah tuh punya O2 Mini, sehingga pas lihat begini tuh jadi langsung kayak pengen beli gitu dan bernostalgia. Pichel akan bahas nanti mulai dari penampakannya hingga apa aja sih yang masih bisa kita lakukan dengan device jadul seperti ini. Secara tampilan, Mio Digiwalker P350 ini memiliki tampilan yang klasik banget ya. Bener-bener PDA yang populer banget di zaman dulu kala. Secara tampilan sih ini mayoritas berwarna putih gading di sekujur bodinya, baik dari depan, samping, ataupun bagian belakang. Di depannya ini dengan tekstur yang lebih licin, sedangkan di bagian samping dan juga belakang ini dengan tekstur yang lebih kasar dan juga kesat. Untuk dimensi, Mio Digiwalker P350 memiliki ukuran 12,5 x 7,2 cm dengan ketebalan 1,8 cm dan berat sebesar 170 gram. Device ini sih ringan ya, karena memang mayoritas pemakaian plastik di sekujur bodinya. Di bagian depan kita akan menemukan layar, logo Mio Digiwalker di bagian atas beserta dengan 2 LED indikator. Sedangkan di bagian bawah terdapat tulisan Pocket PC, 4 buah tombol yaitu untuk tombol rotate, tombol today, contact, dan juga untuk power. Dan di tengahnya ada navigation stick yang bisa juga dipencet bagian tengahnya. Kalau untuk di sisi belakang terdapat external antenna port, stylus pen, dan juga speaker. Kalau di bawahnya ini baru tempat untuk akses ke baterainya yang ada logo Mio juga. Selanjutnya di sisi kiri ada beberapa port yaitu untuk slot SD card, slot 2,5 mm audio port, dan juga infrared port. Dan di bagian belakang terdapat stiker informasi dan juga sebuah slot mikrofon. Terakhir di bagian bawah hanya terdapat port mini USB, slot reset, dan juga switch power manual. Selebihnya seperti di bagian atas hanya terdapat antena GPS dan juga tempat untuk menggantungkan strap. Di bagian layar, Mio Digiwalker P350 memiliki layar sebesar 3,5 inci yang memiliki resolusi 240x320. Jadi ya tingkat kerapatannya sendiri ya basic banget, yaitu hanya di 114 ppi saja. Di sektor layarnya sih nggak ada yang terlalu menarik banget secara spek. Layarnya bisa menampilkan warna hingga 65.536 warna dan memiliki TN panel. Layarnya juga sudah touchscreen namun belum yang kapasitif ya, jadi masih yang resistif atau membutuhkan sentuhan melalui stylus ataupun pakai kuku juga bisa sebenarnya. Tapi ya memang teknologi zaman itu memang masih belum secanggih zaman sekarang yang cuma sekedar pakai tangan doang. Berlanjut ke bagian performa, PDA Mio Digiwalker P350 memiliki prosesor dari Samsung yaitu Samsung S3C2440 dengan frekuensi sebesar 400 Hz. Prosesor ini sendiri tuh dirilis pada tahun 2003 dan hanya memiliki single core dan masih mendukung komen 32 bit. Kalau di bagian RAM dan juga storage, ini hanya terdapat RAM sebesar 64 MB dan juga ROM ataupun internal storage sebesar 128 MB. Kebayang bagaimana perbandingan dengan zaman sekarang gitu yang udah berkali-kali lipat bedanya. Ya udah bukan cuma MB tapi udah gigabyte gitu kan. Dan sebenarnya juga ada slot SD card kalau kita mau tambah storage-nya. Tapi waktu Pichel coba tes pakai yang 32 GB yang ada di studio sini ya, itu tuh nggak bisa kebaca di PDA-nya. Walaupun udah Pichel coba otak-atik gitu ya, file sistemnya ganti seperti FAT ataupun FAT32, tetap nggak kedetect. Dan di urusan software sih, ini dilengkapi dengan Microsoft Windows for Mobile dengan versi 5.1.195. Kalau sekarang sih udah nggak ada lagi ya operating system Windows macam begini. Tapi kalau yang terakhir tuh dia rilis sampai versi 6.5, walaupun Pichel nggak bisa upgrade ke versi 6 untuk PDA ini. Operating sistemnya ini layaknya seperti Windows, bisa menjalankan beberapa aplikasi mulai dari yang inti gitu ya, hingga ke level entertainment ataupun sekedar hiburan doang. Secara bawaan sih terdapat aplikasi kayak Microsoft Office, kayak Word, Excel, dan juga PowerPoint Mobile. Ada juga untuk productivity seperti kalkulator, Explorer, Notes, dan juga aplikasi hiburan seperti games dan juga gallery. Yang menariknya adalah kita tuh bisa tambahkan aplikasi ataupun games ke dalam PDA ini.
Walaupun nggak bisa pakai aplikasi atau games Windows yang biasa ya. Ini harus yang memang didesain secara khusus untuk environment Windows Mobile saja. Kalau Pichel sih udah pasti langsung cari dan install game seperti Age of Empires Mobile dan juga Insaniquarium. Ya benar-benar langsung nostalgia ke zaman beberapa tahun yang lalu. Dan juga untuk transfer datanya sendiri nih kita nggak bisa langsung colok, langsung ke detect. Kita harus pakai yang namanya Windows device apa gitu kalau nggak salah. Dan kita harus tambah lagi installnya. Kalau untuk urusan audio hanya terdapat sebuah speaker mono di bagian belakang. Secara kualitas suaranya sih ya cukup-cukup makan lah ya. Suaranya nggak bisa diandalkan ya dan Pichel bisa bilang ya ala kadarnya aja sih. Kalau kita juga yang mau colokin headset, kita harus cari dulu converter dari 2,5 ke 3,5 mm. Dan 2,5 mm tuh yang lebih kecil daripada yang 3,5 mm biasa ya. Sehingga agak sulit buat kita yang punya headset biasa. Daripada teman-teman penasaran, berikut ini Pichel coba cantumin contoh audio dari PDA Mio Digiwalker P350. Untuk baterai, Mio Digiwalker P350 memiliki baterai dengan tipe lithium-ion yang berkapasitas 1200 mAh dan juga memiliki voltase 3,7 volt. Baterainya ini dapat diakses dengan membuka satu baut pada panel penutupnya. Secara pemakaian sih, Pichel masih bisa dapat sekitar 3 hingga 4 jam non-stop pemakaian ini dalam saat main game. Dan juga, Pichel bisa bilang ini durasi yang cukup lama sih sebenarnya. Dan kalau mau mengisi dayanya, kita bisa mempergunakan charger handphone yang biasa ditambah dengan kabel mini USB. Walaupun level daya maksimal yang bisa diterima oleh PDA ini adalah 5 volt 1 ampere. Pengisian daya dari kosong hingga penuh sih sekitar 1 jam 14 menit dan nanti akan ada indikator berwarna orange di LED-nya. Terakhir dalam urusan jaringan, Mio Digiwalker P350 ini tuh sangat terbatas banget di urusan network. Karena memang ditujukan sebagai GPS device sehingga untuk jaringan yang lainnya itu tidak tersedia sama sekali. Wi-Fi, Bluetooth, itu pada absen semua di device ini. Kalaupun mau transfer data, cuma ada infrared di sisi sebelah kiri dari device-nya. Dan hari gini, langka banget cari device yang bisa infrared ya. Ya pokoknya kacau lah kalau soal koneksi. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Mio Digiwalker P350 merupakan bukti bahwa teknologi kita tuh sudah berkembang banget hingga saat ini. Buat kita yang lahir di tahun 2000-an mungkin merasa ini barang yang nggak penting. Tapi buat kita yang lahir di tahun 80-an ataupun lebih lama lagi daripada itu, akan berasa nostalgianya banget nih, terutama saat melihat teknologi secanggih begini hadir dari zaman dulu. Kalau buat sekarang sih masih bisa memang dimanfaatkan buat sekedar koleksi ya, tapi untuk day-to-day activity jelas nggak bisa berharap banyak. Memang cukup buat barang pajangan aja sih, karena pasti akan frustasi sendiri kalau pakai day-to-day. Mio Digiwalker P350 ini tuh Pichel dapatkan setelah hunting di toko online hanya dengan harga Rp100.000 saja. Dan kondisinya tuh masih mulus banget. Kalau sekarang sih pasti akan susah banget nyarinya, tapi ada beberapa yang memang yang masih jual second untuk device Windows Mobile begini. Tapi itu pun juga kondisinya kayak mixed bag sih, ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi harus rajin-rajin hunting. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan PDA Mio Digiwalker P350. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga jangan lupa share dong kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game. Atau untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching, and see you in the next video. Bye-bye. Legend nih guys. Harus pakai stylus. Yeah.